AI bisa bohong. Wah, pernah nggak sih kamu bertanya ke AI, jawabannya itu terlihat sangat meyakinkan, tapi ternyata salah total? Itu namanya halusinasi AI. Apa sih halusinasi AI itu? Yuk, simak penjelasan lengkapnya di video ini ya. Mulai dari definisi halusinasi AI, penyebabnya, contoh, dampak, sampai cara mengurangi halusinasi AI. Halusinasi AI adalah kondisi di mana sistem kecerdasan buatan menghasilkan informasi yang salah, tidak relevan, atau tidak berdasar. Meskipun terdengar sangat masuk akal, ini sering terjadi pada model bahasa besar seperti ChatGPT atau GPT-4. Mereka bisa saja mengarang fakta tanpa disadari. Lebih lanjut lagi, fenomena ini mencakup ketidakakuratan pernyataan faktual seperti tanggal, peristiwa sejarah, kutipan sumber yang tidak tepat, penambahan elemen eksternal dalam ringkasan teks, hingga kesalahan semantik dalam terjemahan mesin. Mengapa halusinasi AI terjadi? Saya sudah mengidentifikasi penyebab utamanya. Data pelatihan yang tidak lengkap atau bias merupakan faktor fundamental. Model AI dilatih pada data internet yang sangat besar. Namun, data tersebut tidak mencakup semua pengetahuan yang ada dan bisa mengandung informasi yang salah atau bias. Ketika AI diminta informasi yang tidak ada dalam data pelatihannya, dia akan mencoba mengisi kekosongan berdasarkan pola yang telah dipelajari. Keterbatasan pemrosesan bahasa alami juga berperan penting. Model bahasa bekerja dengan memprediksi kata atau frasa berikutnya berdasarkan konteks, bukan benar-benar memahami makna atau memverifikasi kebenaran informasi. Mereka sangat pandai dalam mengenali pola linguistik dan menghasilkan teks yang koheren, tetapi tidak memiliki mekanisme bawaan untuk memverifikasi akurasi yang aktual. Dampak dan pentingnya kesadaran halusinasi AI ini menjadi perhatian serius karena beberapa alasan. Informasi yang salah bisa menyebar dengan cepat dan dipercaya karena disajikan dengan cara yang meyakinkan. Dalam konteks profesional atau akademis, mengandalkan informasi yang dihasilkan AI tanpa verifikasi bisa berakibat serius. Selain itu, halusinasi bisa memperkuat bias atau misinformasi yang sudah ada. Cara menghadapi halusinasi AI untuk meminimalkan risiko, penting untuk selalu memverifikasi informasi penting dari sumber yang kredibel, terutama untuk fakta spesifik seperti tanggal, statistik, atau kutipan. Gunakan AI sebagai titik awal untuk penelusuran, bukan sebagai sumber kebenaran final. Bersikaplah skeptis terhadap klaim yang sangat spesifik atau mengejutkan, dan selalu cari konfirmasi dari sumber lain. Contoh 1. Memberikan informasi salah seperti tanggal, nama tokoh, dan fakta ilmiah. Yang kedua, membuat jawaban tanpa benar tapi sebenarnya fiktif. Berikut adalah contoh-contoh konkret halusinasi AI berdasarkan kategori yang disebutkan. 1. Memberikan informasi salah, tanggal yang salah. AI mungkin menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada 18 Agustus 1945, padahal 17 Agustus, atau Perang Dunia Kedua yang berakhir pada tahun 1946, padahal 1945. Lalu nama tokoh yang keliru, mengklaim Albert Edison yang menemukan bola lampu, mencampur nama Albert Einstein dan Thomas Edison. Lalu menyebut Presiden pertama Amerika Serikat dan Benjamin Franklin, padahal George Washington. Fakta ilmiah yang salah. Contohnya, air mendidih pada suhu 90 derajat Celcius di permukaan laut, padahal faktanya 100 derajat Celcius. Lalu planet Mars memiliki 3 bulan, padahal 2, Phobos dan Deimos. Lalu DNA manusia yang terdiri dari 48 kromosom, padahal ada 46 kromosom. 2. Membuat jawaban yang tampak benar tapi fiktif, mengutip penelitian yang tidak ada. Contoh, menurut studi dari Universitas Harvard tahun 2023, 85% orang yang minum kopi setiap hari memiliki memori yang lebih baik. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Advanced Biology menunjukkan bahwa. Dan contoh selanjutnya mengarang tokoh atau organisasi. Dr. Sarah Mitchell, ahli neurologi terkemuka dari Institute Brain Research International, menyatakan. Lalu,
Contoh selanjutnya menurut Asosiasi Psikolog Asia Tenggara. Lalu ada statistik yang dibuat-buat. Contohnya, data menunjukkan bahwa 73,4% remaja Indonesia menghabiskan rata-rata 6,7 jam per hari di media sosial. Lalu, survei terbaru mengungkap bahwa produktivitas meningkat 34% saat bekerja dari rumah. Selanjutnya ada kutipan palsu. Nah, contohnya seperti yang pernah dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ini benar, tapi AI mungkin mengarang. Albert Einstein pernah berkata, imajinasi lebih penting daripada fakta, di mana kutipan yang diubah atau salah atribusi. Yang berbahaya dari halusinasi tipe kedua ini adalah kemampuan AI untuk membuat narasi yang sangat meyakinkan, lengkap dengan detail yang mendukung, sehingga sulit dibedakan dari informasi yang benar tanpa verifikasi lebih lanjut. Jadi, apa saja dampak dari halusinasi AI tersebut? Pertama, penyebaran misinformasi. Ini merupakan dampak halusinasi AI yang paling umum. Bayangkan, misalnya ada orang yang ingin mencari suatu informasi melalui AI, tapi ia tak melakukan pengecekan ulang, dan hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu, baik itu melalui artikel, media sosial, dan lainnya. Hal ini tentu berbahaya karena bahasa yang ada pada AI dapat membuat orang yang tidak kritis dengan mudah mempercayainya. Dan inilah yang menyebabkan hoax ataupun informasi palsu tersebar lebih cepat. Yang kedua, risiko jika digunakan pada bidang medis, hukum, dan kebijakan publik. Halusinasi AI bukan cuma kesalahan pada informasi biasa. Jika digunakan pada bidang yang krusial seperti medis, hukum, dan kebijakan publik, dampaknya bisa lebih serius. Contohnya pada bidang medis. Pada bidang medis, AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, menjelaskan gejala, maupun menyarankan pengobatan. Akan tetapi, jika AI mengalami halusinasi, ia dapat memberikan diagnosis yang salah, memberikan gejala yang keliru, atau bahkan menyebut obat yang tidak sesuai. Jika informasi tersebut langsung dipercaya oleh tenaga medis tanpa melakukan validasi ulang, hal itu tentunya dapat membahayakan nyawa pasien. Kemudian pada bidang hukum, AI yang halusinasi dapat memberikan hukum yang salah, mengutip undang-undang yang tidak pernah ada, atau bahkan membuat pandangan hukum yang menyesatkan. Bayangkan jika AI yang halusinasi tersebut digunakan untuk menyiapkan dokumen hukum yang sebenarnya isinya tidak sesuai dengan kasus yang ada. Hal ini tentu dapat membuat seseorang kalah dalam kasus tersebut karena terlalu mempercayai AI yang terlihat benar padahal salah. Kemudian pada bidang kebijakan publik, AI mungkin dapat digunakan untuk menganalisis data sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Akan tetapi, jika AI halusinasi tentunya dapat memberikan kesimpulan yang salah hingga menyarankan kebijakan yang tidak tepat. Hal ini tentu dapat berdampak kepada masyarakat luas, contohnya seperti subsidi yang tidak tepat sasaran ataupun merugikan kelompok tertentu karena hasil analisis data yang salah. Meskipun AI terlihat pintar, kita seharusnya sadar bahwa AI tidak selalu benar. Halusinasi AI bukan hal yang sepele, karena dapat memberikan dampak negatif seperti menyebarkan informasi yang tidak benar, membuat keputusan yang mengancam nyawa, bahkan keadilan. Sebagai pengguna, kita seharusnya lebih kritis dan tidak mudah percaya atas informasi yang diberikan oleh AI. Seharusnya, kita harus memverifikasi ulang informasi yang dapat melalui AI. AI merupakan alat bantu, bukan sumber yang benar-benar mutlak kebenarannya. Ada 7 cara untuk mengurangi halusinasi AI. Yang pertama, verifikasi informasi dengan sumber yang terpercaya. Jangan pernah mengandalkan satu jawaban dari AI sebagai satu-satunya kebenaran. Meskipun itu terdengar sangat meyakinkan, jawaban dari AI itu bisa saja salah. Maka dari itu, selalu bandingkan dengan sumber yang resmi seperti jurnal ilmiah, situs pemerintahan, buku akademik, atau berita dari media yang kredibel. Karena verifikasi itu penting, apalagi jika informasi yang kita cari itu berkaitan dengan kesehatan, hukum, atau pendidikan.
Yang kedua, pahami keterbatasan AI. Karena AI seperti ChatGPT itu hanya menebak kata selanjutnya berdasarkan pola dari data pelatihan. AI itu tidak bisa benar-benar memahami konteks seperti manusia. Jadi wajar saja jika terkadang jawabannya ngawur tapi terlihat sangat meyakinkan. Nah, ketika kita tahu bahwa AI itu masih bisa salah, maka kita akan lebih berhati-hati dalam menerima jawabannya. Yang ketiga, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber utama informasi. Karena AI itu bisa sangat berguna untuk brainstorming, menyusun draft, atau menulis ulang suatu paragraf. Tetapi, AI itu tidak bisa menggantikan riset yang sebenarnya. Untuk tulisan-tulisan seperti ilmiah, skripsi, atau konten publik, kita masih perlu mengecek dan melengkapi hasil dari AI dengan riset yang manual. Yang keempat, gunakan prompt yang spesifik dan jelas. Halusinasi AI bisa muncul karena input atau pertanyaan kita terlalu umum atau ambigu. Jadi, semakin kabur pertanyaannya, semakin besar kemungkinan jawabannya juga ngawur dan kabur. Yang kelima, tambahkan referensi atau minta sumber. Jadi saat kita menggunakan AI, kita bisa meminta referensi dengan perintah seperti tolong berikan jawaban berdasarkan jurnal ilmiah atau data yang telah dipublikasikan. Tapi ingat, terkadang AI bisa mengarang referensi yang tidak ada menjadi ada. Untuk itu kita perlu memeriksa ulang semua sumber yang diberikannya. Yang keenam, hindari penggunaan AI secara otomatis dalam bidang yang sensitif seperti bidang kesehatan, hukum, ekonomi, dan kebijakan publik. Halusinasi di bidang ini bisa sangat berdampak serius loh, bahkan bisa membahayakan nyawa atau menciptakan kesalahpahaman hukum. Sebaiknya, AI hanya digunakan sebagai pendamping atau pelengkap analisis manusia, bukan sebagai satu-satunya pengambil keputusan manusia. Yang ketujuh, edukasi masyarakat tentang halusinasi AI. Ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi dampak dari halusinasi AI, yakni dengan menyadarkan masyarakat bahwa AI itu bisa salah. Karena banyak orang yang belum tahu bahwa AI itu bukanlah mesin kebenaran. Jadi dengan edukasi ini kita bisa mengurangi penyebaran misinformasi akibat kepercayaan berlebihan terhadap AI. Jadi kesimpulannya, AI adalah teknologi yang sangat luar biasa, tapi juga punya keterbatasan. Karena halusinasi AI tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi bisa dikurangi secara signifikan lewat verifikasi, pemahaman, dan penggunaan yang bijak. Ingat, AI bukan pengganti manusia. Kita tetap memegang kendali atas diri kita.